Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5, khususnya yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu meminta kita untuk mengambil sikap doa yang baik dan kita memohon bantuan Tuhan sebelum memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji syukur berlimpah kami haturkan kepadamu, karena atas bimbingan dan kasih-Mu, Engkau sudah membimbing kami sehingga kami dapat bersuah kembali di pagi hari yang indah ini. Saat ini ya Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu melalui tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami agar semakin pandai memilih yang baik dan benar, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Kami taruhkan segala kegiatan kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya di dalam nama-Mu sendiri. Demi Kristus, penasihat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran kelima tentang Raja Salomo yang bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita seperti yang anak-anak lihat pada slide berikut ini, yaitu menjelaskan pengertian bijaksana dan manfaat sikap bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita mampu mengenal tokoh Salomo sebagai raja yang bijaksana. Dan yang ketiga, kita dapat meneladani sikap hidup Raja Salomo di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama mendalami pengertian dari kebijaksanaan itu sendiri. Namun sebelum, Ibu mengajak anak-anak untuk mendengarkan sebuah cerita sebagai berikut. Pada musim panas, sinar matahari sangat terik dan langit membiru. Suasana begitu cerah. Bunga-bunga bermekaran di sana-sini. Buah-buahan dan pohon-pohon pun nampak hijau dan ranum serta lesat menggoda selera. Suasana indah di pagi yang cerah tersebut membuat belalang sangat gembira dan terlena dengan keadaan tersebut. Setiap hari, setiap pagi, siang, sore, dan malam, belalang bernyanyi, bermain, dan bersenang-senang. Maka ia pun heran dengan sahabatnya yang bernama Semut. Semut nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Belalang pun bertanya penuh keheranan kepada Semut sahabatnya itu. "Hai Semut, mengapa kamu tidak bersenang-senang seperti aku? Ayolah bermain dan bergembira. Mumpung suasana cerah dan indah, ayo kita bersukaria bersama." Tetapi sang semut berpikir sebaliknya. Dia sibuk menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin yang akan segera tiba. Semut terus bekerja tanpa tergoda ajakan belalang. Belalang pun terus mengejek semut. "Ah, dasar bodoh, suasana cerah begini malah sibuk sendiri." Karena ajakannya tidak ditanggapi oleh semut, maka belalang memilih bermain sendirian di pohon jambu. Tidak lama kemudian musim dingin pun tiba. Udara dingin terasa menusuk tulang-tulang. Di mana-mana turun salju menutupi jalanan, pepohonan, dan rerumputan. Belalang tersiksa
karena kemanapun ia pergi tidak ada makanan yang tersedia. Dengan terpaksa ia pun mendatangi semut sambil memohon kepada semut sahabatnya. "Hai semut sahabatku, berilah aku sedikit makananmu, karena aku sangat kelaparan." Tetapi semut menjawab, "Maaf, persediaan makananku harus cukup sampai musim dingin berakhir." Belalang pun agak memaksa. "Tetapi kamu kan memiliki banyak makanan," kata belalang sambil melihat sekeliling rumah semut, di mana persediaan makanan nampak bertumpuk tertata rapi. Semut pun menjawab dengan dingin, "Memang, karena aku tidak mau menanggung resiko kekurangan makanan, tidak seperti kamu yang selalu memboroskan waktu sepanjang musim. Makanya kamu harus menanggung akibatnya sendiri." Nah, demikianlah cerita singkat tentang dua sahabat yang bernama semut dan belalang. Nah, anak-anak sekalian, di dalam cerita semut dan belalang tadi yang kalian dengar, semut bukan tidak menikmati musim panas. Sebaliknya, semut menggunakan musim panas sebagai masa untuk bekerja, mengumpulkan, dan menyimpan makanan. Hal ini dilakukan karena ia belajar dari pengalaman sehingga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini, tindakan semut disebut bijaksana. Karena ia tidak memikirkan saat ini saja, tetapi memikirkan masa yang akan datang. Kisah ini menawarkan nilai-nilai serta sikap bijaksana kepada kita. Dan sikap belalang yang menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang dan bermain menimbulkan resiko bagi dirinya sendiri. Nah, anak-anak, cerita sederhana ini mau mengajarkan bahwa sikap bijaksana diperlukan di dalam kehidupan bersama. Nah, apa sih bijaksana itu? Sikap bijaksana adalah sikap dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk melangkah ke masa yang akan datang, seperti yang anak-anak dengar dalam kisah tentang semut dan belalang tadi. Bijaksana adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan yang baik dan yang jahat. Bijaksana juga berarti mampu mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan dengan cara yang benar dan sesuai kehendak Allah. Nah, anak-anakku sekalian, setiap orang diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan benar. Orang yang bijaksana pasti mengutamakan keadilan, dan keadilan akan diperoleh jika keluhan orang lain didengarkan dengan hati. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama mendalami cerita di dalam kitab suci yang berbicara tentang Raja Salomo yang bijaksana. Namun sebelum kita memulai mendalami cerita kitab suci, Ibu meminta dan mengajak anak-anak untuk membuka Alkitab, khususnya dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yaitu sekarang anak-anak dapat buka dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai dengan 28. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai dengan 28. Nah, anak-anak sudah membuka Alkitabnya? Baiklah, Ibu meminta kalian untuk membaca, kemudian menyimaknya, lalu membaca ayat per ayat. Nah, Ibu coba memberikan sedikit peneguhan tentang kisah di dalam teks ini. Teks ini mengisahkan tentang hikmat Salomo. Siapakah Salomo itu? Salomo adalah anak Daud dan Batseba. Setelah Daud meninggal, maka Salomo anaknya lah yang menggantikan Daud menjadi raja ketiga bangsa Israel. Salomo sangat mengasihi dan setia kepada Allah dan selalu menuruti nasihat ayahnya.
pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan dirinya dalam suatu mimpi kepada Salomo. Tuhan berfirman, "Mintalah apa yang kau kehendaki." Salomo pun menjawab tawaran Allah dengan berkata, "Karuniakanlah hambamu ini hati yang bijaksana, supaya dapat memerintah umatmu." Tuhan mengabulkan permintaan Salomo, dan sebagai hadiahnya Tuhan memberikan umur yang panjang pada Salomo. Nah, ujian pertama dari kebijaksanaan Salomo adalah memberikan solusi untuk dua orang ibu yang memperebutkan bayi yang masih hidup. Salomo berpura-pura mau membelah anak itu menjadi dua. Maka saat itu Salomo menemukan ibu yang sebenarnya dari anak tersebut. Sebab seorang ibu sangat mencintai anaknya, tidak memperbolehkan anaknya itu dibunuh, apalagi dibelah menjadi dua. Nah, saat itu juga seluruh Israel mengakui kebijaksanaan Allah ada pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Nah, anak-anak sekalian, dalam kisah tadi, dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16, ayat 1 sampai dengan 28, ibu mau memberikan sedikit peneguhan kepada anak-anakku, supaya anak-anakku dapat mengingatnya, yaitu Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Mengapa ia meminta hati yang bijaksana? Tidak meminta yang lain. Karena Salomo menyadari bahwa dirinya masih sangat muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan dan kekayaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Dan dia berpikir bahwa raja yang bijaksana tentu akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Keadilan pun akan diperoleh jika keluhan orang didengar dengan hati. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu. Karena itu, ibu yang sesungguhnya pasti tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh. Maka keputusan Raja Salomo dinilai sangat adil. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Dan kita harus bisa memilih dan mengambil keputusan dengan bijaksana dan benar. Kita harus dapat membedakan kepandaian dari hikmat atau kebijaksanaan. Di mana dengan kepandaian, orang dapat menipu orang lain. Sedangkan dengan kebijaksanaan, orang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan objektif. Kepandaian dan kecerdikan sering terarah untuk kepentingan diri sendiri, namun kebijaksanaan lebih terarah pada kesejahteraan bersama. Karena kebijaksanaan itu muncul dari hati dan tidak dibuat-buat, seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam kisah tadi. Nah, anak-anak, negara kita ini adalah negara hukum. Tentu membutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana seperti Salomo, yang bisa menimbang perkara dengan hati supaya memperoleh keadilan. Untuk itu dibutuhkan hikmat Allah, karena hikmat Allah adalah anugerah yang akan mendatangkan keadilan. Nah, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, anak-anakku, kita dapat melihat contoh yang patut kita teladani dari sikap Raja Salomo, yaitu kita harus senantiasa meminta hikmat yang benar kepada Tuhan. Hikmat itu adalah kebijaksanaan, agar senantiasa menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan cara untuk memperoleh hikmat adalah berdoa yang benar kepada Tuhan,
mendengarkan suara Tuhan lewat firman dan tindakan-tindakannya, menaati semua peraturan, dan hidup di dalam kebenaran, tidak mementingkan diri sendiri, egois, serta mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat ini misalnya di dalam keluarga, di rumah, di sekolah, masyarakat, bahkan bangsa dan negara sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas itu ada 3 yang harus kalian tulis di dalam kertas HVS atau kertas folio bergaris. Dan hasilnya nanti dikumpulkan pada saat Ibu menginformasikan selanjutnya. Tugas itu Anda dapat membaca pada slide berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian masih tetap semangat, selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan dulu sering-sering keluar rumah. Dan yang terpenting adalah berdoa senantiasa kepada Tuhan agar Tuhan tetap melindungi kita dan menjauhkan kita dari virus COVID-19 yang lagi menyebar saat ini. Akhirnya anak-anak, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita. Salve, Tuhan memberkati kita.